calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Gresik dengan fasilitator Ibu Winaryati dan pengajar praktik Ibu Nur Alia. Kali ini saya akan melakukan coaching klinik supervisi akademik dengan teman sejawat saya yaitu Ibu Ratna. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di UPT SMP Negeri 6 Gresik. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat saja. Alhamdulillah sehat saja. Bu Ratna, ada aku ya hari ini ya? Insya Allah. Ada jam nggak ngajar di kelas? Setelah ini, jadi ini masih kosong. Nanti 1 jam lagi saya masuk di kelas 7B. Oke, baik. Seperti yang saya sampaikan kemarin, Bu Ratna, saya akan melakukan supervisi akademik pada pembelajaran yang Bu Ratna laksanakan besok. Jadi di sini saya akan istilahnya mengobservasi pembelajaran Bu Ratna yang akan dilaksanakan besok. Saya tanya apakah Bu Ratna telah mempersiapkan beberapa hal yang mungkin diperlukan ketika pelaksanaan pembelajaran Bu Ratna di kelas nanti. Insya Allah untuk besok. Kalau untuk persiapan, alhamdulillah RPP sudah saya siapkan, rencana pembelajarannya sudah saya siapkan beserta medianya. Kemudian LKPD-nya, penilaian serta evaluasinya sudah semua. Alhamdulillah. Baik, lengkap ya Bu Ratna. Nah ini kalau boleh tahu materi apa yang besok Bu Ratna? Kalau besok menurut saya kan kebetulan mengajarnya bahasa Indonesia nih Bu. Materi untuk kelas 7A besok insya Allah itu tentang berita. Jadi nanti anak-anak akan menyaksikan, melihat bagaimana seorang pembaca berita membacakan berita. Oke. Dari apa yang Bu Ratna siapkan untuk pembelajaran besok, tentunya kan ada beberapa kendala. Ya mungkin yang dirasa Bu Ratna untuk kedepannya pembelajaran Bu Ratna di kelas nanti lebih tambah maksimal atau bagaimana, mungkin itu paling tidak kan setidaknya ada kendala. Apa memang benar ini ada kendala? Kalau kendala setiap kita pembelajaran kan pasti beda-beda menurut. Itu ya. Kadang di kelas A seperti ini, kelas B seperti ini pasti beda-beda. Anaknya pun berbeda-beda. Terkadang kalau kita ngajar biasa saja ada yang sudah enak dengarkan, tapi ada juga yang sukanya main-main, konsentrasinya kurang. Sehingga Bu Nono rencana saya besok itu kan saya bilang tadi ada media nih Bu Nono. Jadi media nanti yang saya gunakan adalah media video. Jadi saya ambilkan dari YouTube medianya itu, kemudian anak-anak akan menyaksikan tuh Bu Nono. Dengan harapan anak-anak itu bisa lebih fokus. Jadi bukan hanya saya yang mencontohkan, tapi kita lihat langsung contoh realnya kalau di berita itu seperti apa, membaca berita itu sebagaimana. Nah, anak-anak saya harapkan bisa lebih fokus lagi dengan media itu. Terus setidaknya kan kita kan tahu ya, murid kita itu kan karakteristiknya berbeda. Nah, mungkin Bu Ratna itu punya tip atau bagaimana yang nanti bisa mengatasi kendala itu Bu Ratna. Seperti tadi Bu Ratna menyampaikan, anak-anak itu biar bisa menyampaikan atau membaca atau istilahnya menerima berita dari apa tayangan yang telah, bagaimana, apa ada triknya? Iya Bu Nono, kalau biasanya kan, kalau biasa saya di kelas biasa kan anak-anak mungkin ketemu Bu Ratna lagi nih, kadang-kadang juga bosen nih. Apalagi kalau saya baca berita, jadi menurut saya, makanya kenapa saya ingin ada video. Jadi ada anak-anak itu baru, sesuatu yang baru. Anak-anak itu kan kalau ada yang baru mereka penasaran. Jadi saya harapkan sekali ketika video itu mulai berputar, pandangan mereka itu ke video itu tadi. Jadi anak yang biasanya lari-lari, ada video nih, karena mereka kan lebih suka ketika melihat audio visual secara langsung daripada lihat gurunya terus gitu kan. Jadi saya harapkan seperti itu. Jadi berarti ada yang baru lah. Berarti ini sudah istilahnya Bu Ratna telah memberikan sesuatu yang baru ke anak dengan harapan nanti anak lebih fokus ke materi karena penasaran, rasa penasaran. Bu Ratna. Nah,
dari apa yang kita bicarakan, mungkin pada akhirnya nanti harapan Bu Ratna setelah kita melakukan pembicaraan ini, harapannya Bu Ratna bagaimana? Harapan saya juga pastinya dapat ilmu dari Bu Nunuk nih. Oh. Dapat ilmu Kita dari Bu saling Nunuk sharing, nih. Bu Ratna. Sharing. Jadi Ya. kan saya bisa dapat ilmu dari jenengan. Kira-kira kalau saya punya kendala seperti ini, kira-kira Bu Nunuk punya sarannya bagaimana ya? Jadi seperti itu. Jadi saling berbagi Bu Nunuk. Oh iya, bisa. Mungkin dengan sebaliknya Bu Ratna, saya juga dapat pengetahuan dan informasi yang dari Bu. Iya, jadi diharapkannya nanti anak-anak itu juga bisa menerima pembelajaran juga kan. Oh, dari Bu Nunuk nih sarannya seperti ini. Jadi nanti bisa saya terapkan di kelas juga Bu Nunuk. Oke Bu Ratna. Jadi bervariasi Bu. Oke ya. Kita ketemu lagi hari ini. Ada yang nggak masuk hari ini? Kenapa? Berarti belum ada tangannya ya? Baiklah anak-anak, hari ini kita masih akan membahas materi seperti pertemuan sebelumnya. Masih ingat nggak materi sebelumnya tentang apa? Berita. Nah, tidak terlihat ya. Nanti jangan lupa tolong diisi ya. Oke, kita masih tentang berita. Masih ingat nggak berita itu apa sih? Ada yang bisa menjelaskan lebih jauh lagi? Angkat tangan kalau semuanya berita itu berapa? Angkat tangan, Nadir. Berita adalah informasi yang berisi kabar atau peristiwa yang aktual dan faktual dan disampaikan kepada masyarakat. Oke, pintar sekali. Berita adalah sebuah informasi mengenai kabar atau kejadian atau apapun itu yang aktual dan faktual. Kalau nggak terbaru gimana? Oke, pembacanya tertarik. Sudah expired, pintar. Kalau kata temanmu expired, Bu, basi, Bu. Kalau ada aktual, ada faktual. Apa itu berita harus faktual? Fakta. Boleh tidak berita itu hanya berdasarkan asumsi? Kenapa? Oke, karena kalau asumsi dia hanya gosip, belum tentu kebenarannya. Apa saja? Apa yang diberitakan di sana? Di mana kejadiannya? Kapan kejadiannya? Siapa yang terlibat di dalamnya? Mengapa terjadi seperti itu dan bagaimana? Bu Ratna selalu menjelaskan bahwa mengapa dan bagaimana sesuatu yang berbeda. Ya kan? Kalau mengapa adalah apa? Alasan. Kalau bagaimana? Cara atau prosesnya. Hari ini
yang menyempatkan waktu untuk menghubungi saya setelah saya melakukan observasi pembelajaran yang Bu Ratna sampaikan, yang Bu Ratna lakukan kemarin. Di sini saya akan melakukan coaching pasca observasi. Baik Bu Ratna, perasaan apa yang Bu Ratna rasakan setelah observasi yang saya lakukan kemarin? Alhamdulillah Bu. Sebenarnya saya senang sekali. Memang awalnya terganggu karena Bu Nunung kan minta saya untuk mulai dari persiapan sampai di dalam kelas juga untuk melihat dan lain sebagainya. Awalnya memang degan, aduh apa sudah benar atau bagaimana, tapi setelah dijalani alhamdulillahnya dapat masukan dari Bu Nunung. Jadi ketika saya menanyakan, saya bisa minta pendapat Bu Nunung, kira-kira kalau saya seperti itu bagaimana, sampai pada tadi jenengan lihat waktu di kelas juga bagaimana, dan sekarang mungkin nanti bisa jenengan lihat lagi kira-kira saya kurangnya gimana dan apa. Saya senang sekali. Oke Bu Ratna, nah kemarin kan dari pembelajaran Bu Ratna kan tujuan pembelajaran siswa mampu menulis teks, kemudian berita sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Kemungkinan kan ini nanti pada akhirnya kan kalau saya amati kemarin kan ada kendala kayaknya seperti di waktu ya. Iya. Mungkin di sini nanti Bu Ratna apa yang akan Bu Ratna kembangkan di tujuan pembelajaran yang Bu Ratna sampaikan kemarin. Iya, karena kan memang tujuannya anak-anak dapat menulis teks berita. Sedangkan kemarin kan kita masih melihat contoh-contoh berita dan sampai pada di kerangka beritanya. Memang secara waktu tidak mungkin dalam satu kali pertemuan anak-anak sudah bisa langsung menulis, itu tidak mungkin. Jadi seperti rencana yang saya serahkan ke guru juga, yang kemarin itu memang anak-anak masih diarahkan membuat kerangkanya dulu. Juga dibantu oleh video yang kemarin juga. Kerangkanya dulu mulai dari apa berita yang akan dibuat, kemudian dimananya, 5W1H-nya itu ditulis dulu semuanya. Setelah semua lengkap, karena memang waktu juga pertemuan selanjutnya baru anak-anak mulai menyusun kalimatnya yang sesuai dengan struktur dan tadi. Baik sekali Bu Ratna. Apakah nanti ada kemungkinan setelah pembelajaran ini anak-anak atau siswa nanti bisa lebih istilahnya dikembangkan lagi setelah tidak hanya menulis saja? Apakah nanti bisa disampaikan atau dipublikasikan melalui medsos atau lain-lain? Memang rencananya untuk membuat berita ini kan tidak hanya sampai menulis saja. Memang tujuannya anak bisa menulis, tapi diharapkan setelah menulis itu anak-anak itu akan membuat beritanya. Jadi mereka akan menjadi pembawa berita, kemudian editing berita dan lain sebagainya. Karena anak-anak sekarang kan potensinya besar. Bagus itu ya. Ternyata memang anak-anak kayaknya lebih unggul lah. Iya. Nah, tapi kita jangan sampai kalah loh ya. Iya benar, dan anak-anak lebih semangat ketika ada nanti kita buat video. Mereka semangat, oh berarti saya nanti editingnya ya Bu ya. Jadi nanti kan kemarin itu saya buatnya ketika membuat kerangka dan membuat menulis itu kan kelompoknya masih kecil. Jadi nanti 2 kelompok kecil saya jadikan satu untuk membuat video. Jadi nanti pembagiannya Bagus itu ya. Bu Ratna, nah dari pembelajaran yang Bu Ratna lakukan ya, ini menurut Bu Ratna adakah rencana tindak lanjut? Nah, rencana tindak lanjutnya kalau memang ada berupa apa? Atau mungkin Bu Ratna punya strategi tersendiri lah? Bisa memberikan masukan ya. Karena memang saya ini masih bingung ketika kan anak-anak itu membuat video. Ya. Saya inginnya itu bisa di-upload di sosial media. Nah, itu bagus itu. Kan memang saya memang sedikit kesulitan ketika harus mengupload dan lain sebagainya. Jadi nanti kemungkinan sama dengan anak-anak, kira-kira kalian mau upload di mana? Jadi membuat media sosial dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu kesulitannya di mana sih? Kesulitannya itu uploadnya atau mungkin jaringan internet di kelas kan ada? Memang ada internet ada, tapi memang jaringan internet di sekolah kita kan tidak terlalu kuat. Jadi memang kami harus
menyiapkan misalnya handphone anak-anak dan handphone saya yang internetnya kuat dan lain sebagainya. Jadi memang harus benar-benar dipersiapkan. Oke anak-anak, kita besok membuat gini membutuhkan internet dan lain sebagainya. Jadi dibawa ya internet apa? Berarti rencana kita nantinya Bu Ratna akan mempersiapkan segala sesuatunya lebih baik lagi, termasuk strateginya ya Bu Ratna ya, untuk internetnya dan lain. Oke Bu Ratna, mungkin itu cukup dari saya. Mungkin nanti bisa saya tanyakan lagi ke Ibu pengajar praktek. Terima kasih. Karena apa ya, saya butuh apa istilahnya, butuh masukan juga dari pengajar praktek. Tapi ini Bu Ratna sebenarnya kan kita kan sudah punya semua ya, mulai router dan tinggal yang peningkatan itu aja. Saya yakin Bu Ratna mampu menggunakan lebih maksimal lagi, mulai strategi Bu Ratna tadi, kemudian anak kan diajari menulis, kemudian setelah menulis nanti menuliskan kerangkanya dulu ya, kemudian dikembangkan lagi, dan selanjutnya Bu Ratna mengharapkan anak nanti bisa mempublikasikan istilahnya kalau menurut saya ya, mulai melalui medsos